Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Brur-Bruri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Risefa Felati Setiafani dari Teknik Geologi 2021 dan juga ditemani oleh teman saya yaitu Benjamin dari Teknik Geologi 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan acara podcast dengan narasumber yaitu ada Kepala Program Studi Teknik Geologi yaitu Pak Asep Saifullah. Mungkin boleh perkenalannya ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah. Saya dapat tugas sebagai Kaprodi S1 sudah hampir 2 tahun. Sebelumnya saya dapat tugas sebagai Kaprodi S2 dan S3. Ya. Mungkin perkenalan gitu dulu aja bisa Pak ya. Mungkin buat yang pertama mungkin kita nanya dulu kali ya. Bapak sendiri kabarnya gimana nih Pak? Mungkin baik kah atau buruk kah? Baik. Pasti baik apa ya? Baik, mungkin jadi pagi ini meskipun mendung ya, tapi suasana bagus sekali di kampus ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Mungkin kita mau kenalan lebih detail lagi mungkin Pak. Baik, silakan. Dari Bapak sendiri ada nggak sih mungkin hobi Bapak atau mungkin kan kami mungkin impresi terhadap Bapak tuh mungkin Bapak orangnya sibuk atau gimana? Ada nggak sih Pak aktivitas Bapak di akhir pekan tuh gimana? Kami juga kan agak penasaran gitu Pak. Baik, ya memang kalau saya kira semua kaprodi ya memiliki jam yang sibuk begitu ya. Tetapi kalau memang dibutuhkan, ini makanya saya pun hadir ya di acara hari ini. Kita sempatkan lah gitu ya untuk kebaikan semuanya, terutama mahasiswa. Kita sangat mendukung program-program mahasiswa yang positif begitu ya. Tidak hanya belajar saja begitu ya di kampus, beraktivitas, berorganisasi itu pun perlu. Nah, hobi saya hobi jalan sebenarnya ya, juga hobi membaca begitu. Kalau aktivitas di akhir pekan lebih banyak saya berkebun di halaman. Berkebun di halaman tidak luas halaman saya, tetapi rasanya di situ bisa mengeksplor banyak gitu ya, terutama terkait dengan problem yang ada di Kota Bandung ya, persampahan dan sebagainya. Jadi saya jadikan halaman rumah saya itu sebagai tempat untuk mengelola sampah, menjadi kompos. Jadi di sana saya punya mekanisme untuk bisa memproduksi kompos ya, dari limbah sampah dapur terutama, dengan keterbatasan ruang. Di Kota Bandung kan tidak banyak yang punya halaman luas ya. Seperti rumah saya pun halaman saya itu hanya sekitar ya mungkin hanya 2 dikali 3 meter gitu ya. Tapi ternyata bisa kalau kita ada tahu caranya gitu ya, bisa mengelola sampah basah gitu ya tanpa menimbulkan aroma. Dan jadi kompos. Setelah kompos saya buat nanam tanaman-tanaman yang produktif gitu ya. Sayur dan sebagainya gitu ya. Dan kita bisa manfaatkan. Jadi Sabtu itu kadang saya sibuk di situ. Kalau Minggu dengan keluarga, gitu ya. Minggu dengan keluarga, dengan ya masyarakat juga begitu ya. Kadang ada kegiatan apa gitu ya di kompleks begitu. Senin sudah kerja lagi sampai hari. Gitulah ya sekilas kegiatan saya di akhir pekan. Sangat produktif ya Pak ya, walaupun lagi kosong nih waktunya, tapi sempat menyempatkan waktu buat melakukan sesuatu yang ada gunanya gitu, ada manfaatnya untuk lingkungan sekitar Pak. Variasi lah, kan kalau di kampus ngurusin mahasiswa kan kalian terus ya, di rumah ya ngurusin hal lain. Oke, mungkin kita mulai masuk tentang prodi teknik geologi nih Pak. Oke, silakan. Kan banyak yang belum tahu ya tentang prodi, apalagi calon-calon mahasiswa baru nih. Boleh dijelasin nggak sih Pak sejarah pembentukan prodi teknik geologi itu seperti apa Pak? Ini pertanyaan yang bagus ya mengenai sejarah ini. Jadi teknik geologi ini itu salah satu prodi ya di ITB ini yang cukup tua. Jadi sejak awal itu sudah ada, dan founding father kita itu seorang dari Belanda. Tahun 49-an gitu ya. Itu ada dari Belanda ditugaskan di sini sebagai dosen di sini.
dan membentuk prodi geologi waktu itu. Ya, itu namanya itu Klompe. Sehingga namanya pun diabadikan di kita, ya ada perpustakaan namanya Perpustakaan Klompe. Nah, itu mengabadikan nama beliau yang pertama kali mendirikan prodi geologi waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, begitu ya, prodi geologi ini berkembang masuk ke satu fakultas dan fakultas lain, gitu ya. Mulai dari waktu itu teknik mineral, ya fakultas teknik mineral, gitu ya. Kemudian sampai ke akhir-akhirnya itu zaman saya ya, saya tahun 2000-an itu masuk, itu namanya fakultas FIKTM, ya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Fakultas Ilmu FIKTM, Kebumian dan Teknologi Mineral. Nah, gitu ya. Itu saya sampai lulus ya di 2004 begitu. Kemudian tahun 2016 ya itu berubah lagi gitu ya, saya ke FITB. Sekarang kalian di sini itu ke Fakultas FITB. Dengan susunan prodi yang berubah dari sebelumnya. Jadi sekarang sudah ada susunan yang baru ya. FITB ini ada meteorologi, oceanografi, ya, dan teknik geodesi dan geomatika. Sebelumnya ada teknik geofisika bareng sama kita sebelumnya, teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik perminyakan. Tapi setelah FITB, prodi yang ada seperti sekarang lah. Ya. Mungkin itulah sejarah singkatnya. Ya. Itu udah banyak ya Pak ya sejarah dari prodi teknik geologi ini? Iya, jadi sejarahnya cukup panjang prodi kita dan kita cukup bangga begitu ya. Itu prodi yang cukup lama dan punya pengalaman yang cukup baik ya menangani. Kita juga sebagai salah satu kampus yang menjadi narasumber ya pembentukan prodi di kampus lain gitu ya. Banyak kampus-kampus lain yang dulunya kita bina gitu ya. Kita bina teknik geologinya dan sekarang sudah berkembang, sudah establis mandiri gitu ya, menjadi pendamping kita lah istilahnya gitu ya, di prodi kita. Baru tahu sih Pak, ternyata geologi ITB itu banyak membina geologi lain ya Pak. Iya. Di kampus-kampus lain. Juga buat teman-teman yang belum tahu mungkin Perpustakaan Klompe itu ternyata Profesor Klompe adalah pendiri dari jurusan teknik geologi ITB. Benar ya Pak ya? Betul. Kenapa namanya Klompe kan? Nanti kita lihat di sana ya, ada sejarahnya. Oke Pak. Kalau mungkin aku juga penasaran sih Pak sama mungkin ini secara pandangan Bapak ya. Ya. Sebagai Bapak sebagai Kaprodi S1 Teknik Geologi ITB mungkin. Sebenarnya gimana sih Pak pandangan Bapak dan harapan Bapak terhadap mahasiswa Teknik Geologi ITB khususnya S1 ya Pak ya? Itu secara umum itu gimana gitu pandangan dan harapan untuk Bapak buat kami mahasiswa ini Pak? Baik. Nah, harapan saya begitu ya, teman-teman mahasiswa ini itu bisa proaktif yang jelas ya, bisa proaktif, tidak hanya menunggu begitu ya, menunggu informasi, menunggu diberikan oleh prodi misalnya begitu, tapi proaktif bertanya, proaktif di akademik begitu ya, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya akademik ya, tidak hanya belajar. Memang belajar perlu, itu menjadi prioritas pertama. Tetapi hal lain yang sifatnya menggali potensi begitu ya, itu silakan dimanfaatkan. Dengan catatan, pertama tidak mengganggu aktivitas akademik. Ya. Yang kedua mengikuti jalur istilahnya ya jalur administrasi dari ITB lah secara umum. Ya. Bahwa kita di hari kerja, di hari kuliah itu memang sebagai mahasiswa begitu ada kegiatan yang sifatnya memang itu positif, minimal dilaporkan ke kami begitu bahwa ini ada kegiatan begitu ya. Sehingga kami pun nanti akan membantu memberikan dosen pendamping istilahnya. Ya, pendamping kegiatan. Nah, gitu ya. Kalian tidak ada yang bantu gitu. Jadi maksud kami biar terarah gitu ya. Biar terarah kegiatan apapun, ada yang bisa menjadi person in charge ya dari pihak dosennya gitu ya. Sehingga kegiatan kalian bisa terdaftar minimal ya, terdaftar oleh prodi dan juga kami laporkan ke ITB bahwa ini memang kegiatan bagian dari mahasiswa kami gitu. Dari harapan lainnya bisa membangun jejaring ya.
jejaring networking gitu ya selagi masih di kampus gitu ya. Networking tidak hanya teman kiri dan kanan gitu ya, tidak hanya dengan dosen, tapi mungkin dengan kampus lain, teman-teman kampus lain di luar negeri. Itu harapan dari saya sebenarnya. Jadi kita itu kalau di Indonesia ya oke lah ya, tapi sekarang kan sudah globally gitu ya, jadi sudah global sekali. Sehingga kegiatan-kegiatan saya dorong itu justru kegiatan yang sifatnya itu internasional. Ya. Bisa ada, kemarin ada bagus tuh ya, ada kegiatan apa tuh GSC ya, itu pun sudah kita usahakan gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan kampus lain, dengan mahasiswa lain, biar kita itu wawasan kita tidak hanya secara nasional, tapi wawasan kita itu secara internasional. Mengapa? Karena kedepannya itu tidak ada lagi batas-batas sekat, batas wilayah area gitu ya. Kompetisi kita tidak hanya di dalam negeri, tetapi kompetisi kita itu di dunia, gitu ya. Sehingga selagi ada kesempatan kita harus bisa benchmarking gitu ya dengan di luar itu seperti apa teknik geologi di luar itu, gitu ya. Sehingga kita bisa berkompetisi nanti dengan mereka, gitu ya. Karena komputer kita itu dunia komputer kita itu nanti ya mahasiswa dari mana-mana, ya, tidak hanya dari nasional. Sehingga dari situlah saya dorong ya kalian itu kalau harapannya itu bisa membangun networking tidak hanya di nasional tetapi juga di internasional. Nah, gitu ya. Oke, mungkin selain untuk mahasiswa secara umum, kalau misalnya pandangan Bapak terhadap himpunan nih Pak, gimana khususnya HMTGGA ITB? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi himpunan itu ya kalau saya lihat sejarahnya begitu ya, itu menarik sekali begitu ya. Dari periode ke periode itu memang di awal-awal sampai sekarang itu banyak hal-hal yang mungkin baru lah gitu ya. Di mana mungkin sebelumnya ada dan sekarang tidak ada gitu ya. Nah, bagi saya begitu ya keberadaan himpunan ini satu wadah yang cukup positif. Satu wadah yang cukup positif untuk kalian mahasiswa itu bisa minimal berorganisasi. Di ITB ini banyak sekali organisasi. Ya, ada unit himpunan, ada unit-unit mahasiswa begitu ya, kegiatan olahraga dan sebagainya. Itu pun sebenarnya bisa masuk ke sana. Tetapi kadang tidak semua mahasiswa memiliki waktu kan, memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa bergabung dengan unit dan sebagainya. Nah, mungkin salah satu yang paling mudah adalah dengan himpunan. Nah, harapan kami gitu ya umumnya, mahasiswa ini berkegiatan di himpunan ini dalam rangka mendukung kegiatan akademik. Kenapa? Karena sebenarnya kegiatan himpunan itu baik-baik pada dasarnya. Semua itu baik. Ya. Makanya kita inginnya itu diharapkan itu bisa mendukung kegiatan akademik. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya ya harus berkomunikasi begitu ya dengan prodi biasanya. Jadi harapannya itu himpunan ini sebagai organisasi yang memang di bawah prodi. Jadi di ITB ini himpunan ini istilahnya ya didelegasikan lah ya begitu ya untuk bisa membina dan sebagainya itu di prodi. Nah, hubungan yang baik begitu ya di mana semuanya bisa terkomunikasikan ya antara himpunan dengan prodi, himpunan ingin apa, prodi bisa membantu mengarahkan begitu ya, sehingga menjadi sesuatu yang tidak hanya mendapatkan experience kalian itu, tetapi juga mendapatkan nilai tambah, di mana itu bagian dari akademik. Sehingga setiap kegiatan itu nanti bisa masuk sebagai prestasi dan itu bisa menjadi pendamping ijazah ya, SKPI. Kalau di-acknowledge oleh prodi gitu ya, ada dapat surat tugas gitu ya dari fakultas, nah itu nanti bisa masuk ya, sebagai kegiatan pendamping akademik begitu ya, meskipun kegiatan kalian apapun itu bentuknya selama positif ya itu pasti kami dukung. Nah, gitu ya. Oke. Mungkin dari sana teman-teman bisa lihat lah ya, mungkin untuk buru-buru semua bahwa ya harapan dari Pak Asep sendiri sebenarnya mendukung buat himpunan itu bisa kerjasama lah ya sama prodi Pak dalam hal akademik. Pokoknya sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita ambil dan juga mungkin banyak lah. Misal kita butuh apa-apa kita bisa bilang ke Pak Asep atau ke prodi ya. Dan memang dari prodi juga mendukung terutama mungkin lomba-lomba gitu ya. Ya. Yang sifatnya prestatif ya itu kami sangat dukung.
Tetapi semuanya nanti based on pengajuan, ya ada pengajuan gitu ya, pakai surat lah. Karena apa? Jadi begini ya, jadi kita itu di sini kan belajar berorganisasi. Ya. Tidak semuanya bisa dilakukan by WA sekarang. Ya. Kadang-kadang kan WA pasif, kami mau kegiatan, gitu ya, pakai surat. Ya. Kita belajar administrasi, kita belajar tertib, karena dimanapun, di institusi manapun, nanti kalian misalnya udah lulus, gitu ya, itu tetap ada administratif, ada surat menyurat. Ya. Bukan untuk memperlambat ataupun untuk mempersulit sebenarnya, tetapi justru untuk memudahkan. Memudahkan pengawasan, memudahkan bantuan, atau kalau ada kejadian satu dan lain hal, gitu ya, dan sebagainya. Jadi ikuti saja prosedur administrasi, gitu ya, sebagai latihan lah, gitu ya, sebagai latihan. Nanti kami pun support ya kegiatan kalian. Guys, mungkin bisa dicatat ya, atau didengar kata-kata Pak Asep. Pakai surat yang formal kalau mau ngajuin. Ya. Mungkin nextnya ada pertanyaan nih Pak, mungkin kan di teknik geologi juga ada organisasi-organisasi yang keprofesian ya Pak, mungkin kita bilangnya student chapter, seperti APG, MGI dan SMIAG. Pandangan Bapak itu gimana sih? Ini hal menarik ini ya, jadi luar biasa sekali teman-teman mahasiswa ini ya, dari sekian kesibukan dengan akademik, dengan himpunan, dan juga dengan keprofesian. Nah ini saya salut begitu ya bagi yang gabung dengan organisasi-organisasi keprofesian. Hanya saja memang perlu ada administrasi yang kita lalui, begitu ya. Kenapa? Karena organisasi itu kan organisasi profesi ya, itu kan tidak di bawah kita, begitu ya. Dalam arti tidak di bawah payung ITB, itu kan seolah-olah ada di luar, gitu ya. Nah, bagaimana ini biar bisa masuk ke sini? Nah, agar bisa masuk ke sini, maka harus ada namanya kerjasama. Ya, ada kesepakatan, kesepahaman. Kita mau ngadain apa nih? Jadi ada agreement dari level institusinya. Kalau ingin kerjasamanya itu dengan prodi. Prodi nanti ke fakultas. Misalnya begini. Ada mahasiswa organisasi, misalnya organisasi A, gitu ya, ingin beraktivitas di prodi, gitu ya, ataupun di ITB. Nah, satu cara organisasi ini, gitu ya, itu diskusi dengan prodi, gitu ya, Kaprodi lah, gitu ya. Apa nih kegiatan yang akan dilakukan? Nah, itu kan ada kesepakatan ya nanti. Karena kenapa? Karena prodi pun ada kebutuhan dengan instansi untuk bisa membuat jaringan dan sebagainya. Dan institusi profesi pun mungkin ada kebutuhan dengan prodi untuk bisa apalah ya, memperkuat jalinan kerjasama ataupun apa begitu ya. Sehingga di situ akan kita saling bertemu sama-sama kebutuhan dan kita bisa solving sesama ini ya, kebutuhan kita. Jadi ada kerjasama institusinya. Bentuknya apa? Bentuknya nanti mahasiswanya akan ada di sini misalnya gitu ya. Mahasiswa ini mahasiswa prodi tetapi memiliki afiliasi dengan organisasi profesi tersebut. Itu satu cara. Jadi organisasinya dulu gitu ya, ataupun nanti kan bisa approach kalau misalnya mahasiswa bisa gini Pak, bisa approach dengan sini, kita approach gitu ya. Dengan organisasi mana biar kita bisa ada kesepakatan dulu, kesepahaman gitu ya. Kesepahaman dengan organisasi tersebut sehingga mahasiswa bisa istilahnya dengan kerjasama ini gitu ya, dengan kesepahaman ini bisa beraktivitas di sini. Cara yang kedua mungkin bisa juga dengan level himpunan. Kalau himpunan kan sudah punya aspek legal kan di bawah prodi. Jadi himpunan pun bisa buat kerjasama. Tapi mungkin kalau himpunan tidak dengan institusi profesinya, mungkin dengan tadi itu apa namanya dengan HMS, dengan student chapternya itu. Jadi himpunan bikin kerjasama dengan student chapter untuk ngadain kegiatan apa. Silakan. Nanti kalau prodi nanti melihatnya itu sebagai bagian dari kegiatan himpunan. Ya, jadi bukan institusinya dengan prodi kalau itu, berarti dengan student chapter-nya dengan himpunan, bikin agreement, kesepakatan, begitu ya, mau ngadain acara apa, silakan. Nanti himpunan lah nanti ya akan mengajukan ke prodi, mau ada kegiatan ini, misalnya ya meminjam fasilitas, misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, prodi akan teruskan ke fakultas secara berjenjang. Nah, jadi ada dua cara itu sehingga aspek legal institusi profesi itu ada di kita begitu ya, itu bisa terjamin. Jadi ada yang bisa meng-acknowledge gitu ya bahwa ini bagian dari prodi ataupun bagian dari aktivitas himpunan. Cara yang ketiga bisa jadi dengan ditmawa gitu ya. Ini pernah ada
SMD kita begitu ya, itu ada di bawah Ditmawa. Silakan saja kalau ke Ditmawa kan berarti nanti lebih luas tuh, tidak hanya geologi. Ya unit aktivitas mahasiswa tidak hanya geologi, tapi itu prinsipnya bisa ya. Karena Ditmawa pun membawahi unit-unit yang ada di ITB ini termasuk yang mahasiswa yang student chapter ini gitu ya, itu bisa di sana. Kalau sudah ke Ditmawa ya semuanya lewat sana. Pengajuan pun nanti ada pengajuan apa itu bisa lewat Ditmawa ya, yang mengetahui ataupun yang endorsement-nya. Jadi ada 3 cara itulah setidaknya kalau teman-teman ingin beraktivitas dengan nyaman begitu ya, dan juga bisa kami bantu begitu ya. Karena tanpa ada payung ataupun tanpa ada yang sebagai sebagai aspek legal yang bisa memayung itu, kami kesulitan untuk bisa membantu. Ya, bukan apa-apa, khawatirnya ada sesuatu yang di luar ekspektasi begitu ya. Kami kesulitan ini di siapa nih yang di bawah komando siapa atau koordinator siapa ini? Apakah di bawah Ditmawa, di bawah prodi, atau di bawah mana gitu kalau tidak ada aspek legal itu. Gitu. Ya, silakan, itu kita sangat welcome. Dipilih saja mana yang paling memungkinkan gitu ya, kita support. Ini sangat penting ya Pak ya, tentang legalitas dan sama prosedurnya ya Pak ya. Betul. Sangat penting Pak ya. Prosedur. Memang itu tampak memberatkan sih ya, bagaimana pas harus bikin surat dan sebagainya. Apalagi harus mengetahui dosen wali ataupun dosen kemahasiswaan gitu ya. Tapi ya di situlah organisasi justru ya. Tanpa itu ya tidak perlu organisasi lah, tinggal langsung ngomong aja lewat belakang gitu ya. Nah, ini organisasi kita. Ya, himpunan itu organisasi formal. Oke, boleh tanya lebih lanjut gak sih Pak terkait peminjaman fasilitas di gedung prodi, bagaimana ya prosedurnya Pak? Baik, ini pertanyaan bagus dan mudah-mudahan nanti tidak redundan dalam arti nanya lagi, dalam arti ini banyak, ini sekalian aja ya mumpung ada rekamannya. Nah, di ITB ini fasilitas ataupun gedung itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang langsung dihandle oleh ITB ya, mostly dalam arti gedung-gedung kuliah umum ya, itu kan oleh ITB, dalam hal ini kan oleh Dirdik ya. Ada juga dari prodi, fasilitas oleh prodi. Nah ini kalau pertanyaannya tadi terkait dengan fasilitas prodi, itu memang levelnya cukup sampai prodi. Tetapi apakah mahasiswa bisa mengajukan fasilitas di luar prodi gitu ya? Bisa. Sepertinya sekarang ini seperti ini. Ini contohnya kita meminjam studio dari Ditbangdik. Ini terima kasih untuk tim Ditbangdik. Jadi prosedurnya sama sebenarnya ya. Semua bentuk peminjaman, baik itu fasilitas prodi ataupun fasilitas luar prodi, itu harus selalu melalui pengajuan, surat pengajuan. Meminjam ruangan ataupun tempat ini, kapan waktunya, tanggal berapa gitu ya. Pakai surat tuh ya, ke Kaprodi saja ya. Bukan bermaksud biar saya tahu, karena saya pun sebenarnya ya banyak kan. Jadi dalam arti itu prosedurnya gitu ya. Jadi ajukan surat ya. Setidaknya itu di kita itu 10 hari sebelum pelaksanaan itu surat sudah masuk. Mengapa 10 hari? Karena prosesnya kan berjenjang. Kalau ke fasilitas-fasilitas yang ada di prodi itu sih bisa langsung ya. Prodi mungkin cukup sampai ACC ke fakultas saja, tidak perlu ada dari fakultas meneruskan ya, sampai ke prodi selesai. Oke, kalau ada surat minta fasilitas prodi nih datang dari himpunan misalnya gitu ya, tanggal sekian, itu kan saya harus ngecek tuh, Tendik akan ngecek tanggal sekian ada jadwal nggak di ruangan itu atau jam itu. Kalau tidak ada bentrok, kita ACC langsung saja kalau di level prodi gitu ya. Tapi kalau luar prodi kan harus berjenjang tuh. Kalian lapor ke prodi, nanti saya akan teruskan ke fakultas. Fakultas akan teruskan kemana nih ruangan itu ya, sebagai PI-nya. Apakah ke Dirdik ya, atau ke SP misalnya gitu ya. Nah itu fakultas yang akan mengarahkan surat itu. Nah prosesnya kan nggak bisa sehari 2 hari tuh. Jadi kegiatan tuh jangan sampai kegiatannya lusa, mintanya sekarang. Nah ini yang berat gitu ya. Berat realisasi, karena begitu kami cek nggak cukup waktunya untuk bisa, mendingan ya udah di cancel karena nggak akan cukup waktu untuk berjenjang. Sama ke prodi pun harapannya sih tidak mendadak banget ya, tidak karena kami harus lihat ruangan itu kosong tidak gitu ya. Siapa yang nanti akan menyiapkan kebersihan dan sebagainya itu kan harus diatur di kami itu, tidak bisa langsung pakai jalan. Nah, jadi
silakan ya kalian bisa menggunakan fasilitas-fasilitas di prodi ataupun di ITB begitu ya dengan prosedur yang memang harus dilalui seperti itu. Berarti tadi nggak cuman di GL aja ya Pak ya? Betul. Bisa. Tapi di satu ITB ini bisa. Betul. Tapi tadi apa aja Pak? Harus pakai surat terus minimal pokoknya untuk kalian itu mau pinjam ruangan apapun dimanapun cukup mengajukan surat ke Kaprodi. Itu aja. Jangan sampai kalian bypass langsung surat ke SP karena akan dibalikin lagi ke sini ya lewat Kaprodi. Jadi kan ada jenjang yang dilalui prodi ke fakultas kemana nih ke SP atau CC kemana gitu ya. Nah, di situ. Jadi tetap permintaan kalian itu semuanya lewat satu pintu yaitu ke prodi. Ya, dan dikasih waktu jeda ya jangan sampai mendadak. Yang penting jangan mendadak aja nih Pak. Jangan. Okay. Kan? Belajar menyusun waktu. Ya, mengatur, manage waktu. Oh iya Pak, mungkin ada pertanyaan Pak. Mungkin ya, kami kan dari himpunan mungkin banyak ya. Mungkin pemikiran-pemikiran dari anggota-anggota atau masalah keluh kesah. Sebenarnya kalau misalnya dari Keprodi ini Pak, mungkin dari GK Prodi itu atau mungkin dari mahasiswa Keprodi, ada nggak sih Pak wadah aspirasi yang formal dari mahasiswa Keprodi gitu Pak? Baik. Aspirasi yang sifatnya misalnya urgen gitu ya, mendadak itu bisa langsung ke prodi bisa gitu ya, langsung saja seperti kalian kemarin minta kegiatan apa silakan. Tetapi yang sifatnya nanti terkait dengan kemahasiswaan, kita perlu ada pos-posnya kan, kita ada dosen kemahasiswaan ya, dosen wali ya, dosen pembimbing gitu ya. Nah, kalau itu terkait dengan kemahasiswaan misalnya ingin memberi masukan nih terkait dengan apa ya misalnya ya masukannya itu prodi misalnya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan dibolehin dong gitu ya ataupun boleh dong kami kerja sampai nginep di kampus misalnya nih punya ide seperti itu. Nah itu kalau terkait dengan kemahasiswaan coba lewat dosen kemahasiswaan ya. Kenapa? Karena saya pun perlu orang yang think tank yang tahu langsung ke lapangan gitu ya. Nah, dosen kemahasiswaan kan lebih tahu dari saya tuh mengenai memang perlu nggak sih mahasiswa sambil nginep di lab misalnya gitu ya. Nah, itu bisa lewat dosen kemahasiswaan. Nanti Pak dosen kemahasiswaan itu ke saya biasanya, ke prodi ya. Ada ini nih Pak, ada mahasiswa nih misalnya ya butuh nginep gitu ya. Nah, itu silakan. Atau kalau terkait dengan perwalian ya ke dosen wali misalnya kehidupan ada masukan misalnya mahasiswa minta dibantu ya dan sebagainya itu bisa ke dosen wali kalau terkait bimbingan atau pembimbing ya dan nanti mereka itu para dosen-dosen itu nanti ke Kaprodi akan melaporkannya. Tapi kalau ternyata terkait dengan administrasi misalnya gitu ya itu bisa kalau diperlukan ke saya pun bisa ya. Misalnya Pak, aku berbelit-belit sekali nih ya untuk bisa minjam ruangan dan sebagainya gitu ya. Silakan saja lapangan saya akan jelaskan lagi seperti itu dari prosedur palingnya. Paling itu ya kalau misalnya kasusnya itu yang ditanyakan. Tapi kalau ada lain silakan saja ya. Yang tidak terhandle oleh bapak-bapak dosen tadi itu bisa langsung ya. Karena kami memang belum punya fasilitas secara online misalnya gitu ya, kirim ke mana gitu ya. Karena kan WA saya sudah menyebar kemana-mana ya, kalian kan bisa menggunakan WA saya juga ya. Lain juga sudah saya ada, jadi silakan saja untuk bisa dimanfaatkan ya fasilitas itu. Oke, mungkin dari saya mau ada satu pertanyaan lagi nih Pak, yang menurut saya banyak banget yang masih belum tahu tentang jalur penerimaan mahasiswa baru. Itu ada jalur apa aja, terus pemilihan program studinya kapan, dan bagaimana kriterianya Pak, boleh dijelaskan ya Pak? Baik, ini hal yang mendasar ya, dan ini perlu diketahui juga, mungkin untuk misalnya punya adik dan sebagainya ya, ingin juga ke geologi, itu silakan. Nah, jadi teknik geologi ITB ini, jalur penerimaan kita itu ada beberapa pintu. Ya. Yang pertama namanya itu SNBP, ya. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, artinya nilai rapor, gitu ya, umum. Tetapi itu pun tetap yang dipilih itu fakultas. Ya, awal masuk dari SMA itu memilih fakultas melalui jalur SNBP, kemudian SNBT, ya, Seleksi Nasional Berbasis Tulis. Nah, itu pun yang dipilih tetap
adalah fakultas, ya belum prodi. Kemudian ada lagi jalur mandiri. Jadi jalur mandiri itu kalau misalnya SNBT sudah terlewati, masa SNBP terlewati, kemudian masa SNBP terlewati, baru nanti jalur mandiri dibuka, gitu ya. Tapi tahun lalu sih paralel ya, jalur mandiri bisa masuk sebenarnya saat pendaftaran dibuka, silakan saja nanti dengan jalur mandiri. Itu pun sama, jalur mandiri pun memilih fakultas. Nah, mulai 2 tahun yang lalu di Prodi Teknik Geologi kita sudah membuka jalur international track namanya. Jadi international track ini kelebihannya bahwa mahasiswa itu begitu diberi experience ataupun pengalaman internasionalisasi, di mana nanti selama kuliah di teknik geologi ini itu 1 semester harus ada di luar negeri, di kampus luar negeri, kampus-kampus yang sudah memiliki kerjasama dengan geologi, gitu ya. Nah, khusus untuk international track ini, mahasiswa SMA itu yang masuk ke ITB itu langsung bisa memilih prodi. Tidak lagi memilih fakultas. Kalau biasanya kan yang jalur yang 3 lainnya itu masuk dulu ke fakultas, baru di tahun pertama ada kompetisi kan ya, kompetisi di level TPB gitu ya untuk bisa masuk ke teknik geologi. Nah, kalau jalur internasional itu memang dari awal sudah memilih teknik geologi gitu. Sehingga tahun pertama memang dilalui begitu ya, tetapi sudah punya prodi teknik geologi gitu. Dari situ kuliah sih sama begitu ya. Di tahun-tahun pertama terutama karena ikut TPB dulu begitu ya. Nah, baru setelah nanti ke prodi ada treatment khusus. Salah satunya experience dengan luar negeri begitu ya. Ada student exchange begitu ya. Visit ke luar negeri begitu ya, ataupun nanti tinggal di luar negeri untuk mengambil beberapa mata kuliah begitu ya. Itu di luar negeri, pulang ke Indonesia nanti sudah mengambil mata kuliah tersebut ya, yang bisa kita gunakan untuk pemenuhan kelulusan. Nah, ini kelebihan dari international track begitu ya. Mahasiswa sudah didedikasikan begitu ya untuk bisa ke teknik geologi. Ya. Menarik ya. Jadi yang paling ke-highlight ini sih Pak, yang 1 semester di luar negeri berarti ya Pak? Iya, 1 semester di luar negeri, ngambil SKS mata kuliah di sana, tetapi yang sinkron dengan mata kuliah di kita, sehingga tidak perlu lagi ngambil mata kuliah tersebut di kita, di ITB. Itu guys buat kalian yang punya adik atau punya saudara, ya. Atau mungkin orang-orang di luar sana mungkin yang masih nyari kuliahan, bisa tuh ya Pak ya di internasional, ya, di undergraduate track program di geologi ITB, ntar semester di luar negeri loh. Terus langsung masuk geologi juga ya Pak? Kenapa? Langsung masuk geologi, ya. Prodi langsung geologi. Masuk prodi teknik geologi. Jadi tidak ikut kompetisi di level yang pertama lah. Ya. Mungkin Bapak ada kata-kata terakhir nggak Pak? Mungkin kayaknya udah seru lah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Saif hari ini, ada sama Saifa juga. Mungkin Bapak ada kata-kata terakhir mungkin untuk podcast ini, untuk mahasiswa juga. Baik ya, jadi mungkin terakhir saja dari saya ini terima kasih ya sudah mengarrange kegiatan ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa ada yang serupa ya. Kita sangat senang kalau ada isu-isu yang bisa kita bahas ya, biar komunikasi bisa berjalan. Nah, pesan saya nanti kita punya misi gitu ya, sudah 2 tahun ini untuk lulus tepat waktu ya. Jadi meskipun kalian saya dorong untuk bisa beraktivitas, tapi tetap lulus bisa 4 tahun ya. Karena lulus 4 tahun itu sesuatu sekali sekarang ya. Sesuatu sekali terkait finansial begitu ya, terkait dengan nanti prestasi kalian juga, itu diukurnya adalah masa studi. Jadi saran saya akademik menjadi prioritas, tetapi non akademik juga tetap jangan sampai terlewat. Ya, itu saja dari saya. Oke. Ya, terima kasih Bapak sudah mau menjadi narasumber, sudah berbagi cerita juga. Mungkin dari kami ada pemberian sertifikat terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Iya. Mungkin boleh foto lah. Sertifikat penghargaan. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan lah ini bisa berlanjut nih acaranya. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Oh ya, ini aja deh. Mungkin makasih juga buat teman-teman atau beberapa yang udah nonton podcast ini. Mungkin boleh ditunggu kelanjutan ya mungkin ya, Saifa? Iya, benar banget. Nanti ada apa tuh Saifa lagi, tapi dengan narasumber berbeda.
Sekali lagi kami juga mau terima kasih buat Pak Asep udah mau diundang Pak, udah mau banyak ngobrol-ngobrol sama kita juga. Semoga tersampaikan ya Pak ya ke mahasiswa dan ke orang-orang juga tentang informasi-informasi yang ada di Teknik Geologi ITB. Sekian dari kami. Sampai undur diri, dadah.